Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 10 ayat 32 sampai 34. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita akan pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan setelah 3 hari ia akan bangkit. Saudara-saudara, jika kita diminta untuk memilih manakah yang akan kita pilih, mendengarkan kabar baik atau kabar buruk, tentunya kita ingin mendengarkan kabar baik saja. Sebagai manusia kita tidak ingin kabar buruk, berupa masalah ataupun kesulitan yang menimpa hidup kita. Karena hal tersebut dapat membuat kita takut, cemas, ataupun stres. Namun kabar buruk tidak selalu memiliki efek buruk atau negatif. Kabar buruk dapat menjadi suatu antisipasi maupun persiapan kita untuk menghadapi situasi yang buruk. Nah, demikian juga yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya yang mengikuti dia. Ia memberitahukan penderitaan yang akan terjadi kepada dirinya. Pemberitahuan yang kita baca adalah pemberitahuan yang ketiga. Namun sayangnya murid-murid masih belum sepenuhnya mengerti apa maksud dari Tuhan Yesus. Nah, pada ayat ke-32, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Di dalam terjemahan LAI, yang kita baca dikatakan bahwa murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Nah, dalam terjemahan New International Version dikatakan bahwa murid-murid bukan cemas tetapi heran. Nah, dalam versi English Standard Version juga dikatakan bahwa murid-murid itu takjub atau amazed. Dan dalam bahasa aslinya memakai kata tambeo yang berarti takjub. Jadi murid-murid tidak sedang dalam keadaan cemas, melainkan takjub. Namun para pengikut Yesus yang lain merasa takut. Alkitab sendiri tidak mencatat mengapa murid-murid takjub dan mengapa orang-orang yang lain takut. Namun ada penafsiran yang mengkaitkan perasaan takjub dari murid-murid dan perasaan takut dari para pengikut yang lain dengan kedatangan Mesias secara politik. Mereka berharap bahwa Yesus akan melakukan suatu revolusi untuk membawa Israel merdeka dan keluar dari penjajahan Romawi, seperti yang pernah dilakukan oleh dalam pemberontakan Makabe. Nah, pemberontakan Makabe terjadi sekitar 160 sebelum Masehi yang dipimpin oleh Yudas Makabeus, anak lelaki ketiga dari imam Yahudi bernama Matatias. Mereka melakukan perjuangan melawan pemerintahan Yunani yang dikuasai oleh Antiochus Epiphanes yang melakukan kekejian terhadap orang Yahudi dan melakukan pelecehan terhadap bait Allah. Jadi kemungkinan murid-murid Yesus takjub karena Yesus adalah sang Mesias yang akan menjadi raja politik dan membebaskan Israel dari penjajahan. Nah, sedangkan orang-orang lain yang ketakutan mungkin berpikir bahwa akan ada pertempuran dan pemberontakan yang dahsyat ketika Yesus pergi ke Yerusalem dan mereka harus berperang. Nah, tafsiran ini cukup logis karena setelah perikop pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus, Yakobus dan Yohanes meminta jabatan kepada Yesus jika ia datang dalam kemuliaan. Nah, para murid-murid mungkin saja berpikir demikian, bahwa Yesus akan menjadi raja dan Mesias secara politik, dan mereka akan menjadi orang-orang penting di dalam kerajaan. Namun Yesus secara khusus memanggil ke-12 muridnya dan mengatakan apa yang sebenarnya akan terjadi pada dirinya. Yesus mengatakan bahwa ia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat untuk dijatuhi hukuman mati, diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh. Murid-murid harus diberitahukan berkali-kali perihal penderitaan dan kematian Yesus. Karena Yesus Kristus datang ke dalam dunia bukan untuk menjadi Mesias secara politik, tetapi Mesias yang akan mati menderita demi menanggung hukuman atas dosa manusia. Yesus memiliki tujuan yang lebih besar
dan mulia untuk menyelamatkan dunia ketimbang menjadi raja atas satu bangsa saja. Kemudian bukan hanya sekedar kematiannya saja Yesus sampaikan, tetapi ada kabar kemenangan juga yang Yesus sampaikan bahwa 3 hari kemudian ia akan bangkit dari kematian. Nah, saudara-saudara, sebagai pengikut Yesus, kita mungkin memiliki pengenalan yang keliru tentang Yesus. Mungkin ada ada yang mengenal Yesus sebagai sang pembebas, sang pemberi berkat dan mujizat saja. Pengenalan yang terbatas semacam ini dapat menjadi berbahaya. Kita bisa menjadi kecewa kepada Tuhan karena pemahaman kita yang keliru tentang Yesus. Kita menginginkan Yesus versi pikiran kita dan bukan Yesus yang ada di dalam firman Tuhan. Tujuan Yesus datang ke dunia bukan untuk menjadi pemuas atas keinginan manusia, bahkan hanya sekedar mendatangkan berkat ataupun mujizat. Semuanya Tuhan lakukan untuk tujuan yang lebih tinggi, untuk menyatakan keilahiannya sebagai Mesias, agar manusia yang buta oleh dosa dapat percaya kepadanya dan diselamatkan. Selain mengenal Yesus sebagai juru selamat yang memberikan hidup yang kekal, kita juga harus mengenal Yesus secara utuh, yang mengajak murid-muridnya untuk siap menderita, menyangkal diri dan memikul salib. Apakah kita sudah mengenal Yesus secara utuh? Apakah kita rindu mengenalnya? Mungkin kita tidak sempurna di dalam pemahaman kita, namun Tuhan ingin kita terus mengenalnya sesuai tuntunan firman Tuhan. Bukan saja yang enak atau manis didengar, tetapi juga yang mengusik kenyamanan kita. Marilah kita dengan setia membaca dan merenungkan firman-Nya agar kita semakin mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Dengar kisah